Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tetapi ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan didengar oleh Sultan Syair yang kemudian memberitahu golongan muda. Of Japan and the Japanese government and the Japanese Imperial General Headquarters to sign the instrument of surrender at the places indicated. Keberadaan kita di sini tidak lain adalah untuk melancarkan rencana kita menuju gerbang kemerdekaan bangsa Indonesia. Tapi Bung, Jepang masih menguasai wilayah Indonesia. Tanah Putra sedang dijajah oleh Jepang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saudara-saudara, kita telah dapat kabar gembira. Jepang telah menyerah dari sekutu. Saya mendengar berita itu dari radio luar negeri. Maka terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia ini. Sungguh kabar gembira yang Anda kabarkan tadi. Tetapi, apa itu kekosongan kekuasaan? Biar saya perjelas lagi. Sekarang Jepang sudah tidak lagi berkuasa di negeri kita karena telah menyerah kepada sekutu. Sedangkan sekutu belum berkuasa di Indonesia. Baik, saya mengerti. Terima kasih. Lalu, apa yang harus kita lakukan untuk mengisi kekosongan kekuasaan ini? Bagaimana kalau kita bertemu Bung Karno dan Bung Hatta secepatnya agar proklamasi kemerdekaan Indonesia dilakukan secepatnya? Saya sangat setuju dengan itu. Ini adalah waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Baiklah kalau begitu, mari kita pergi ke kediaman Bung Karno untuk membahas hal ini. Apakah kalian setuju? Setuju! Tapi saran saya, proklamasi kemerdekaan Indonesia jangan ada sampai campur tangan dari PPKI. Kenapa Anda berpendapat seperti itu? Tentu saja, karena PPKI dibentuk oleh Jepang. Kita tidak mau ada campur tangan Jepang dalam proklamasi kemerdekaan kita sendiri. Ada benarnya juga. Mengapa kita bergantung pada badan bentukan penjajah untuk kemerdekaan kita? Untuk sekarang, bagaimana kalau kita bersama-sama menuju ke kediaman Soekarno untuk memberitahukan kabar ini dan meyakinkan beliau. Saya dan golongan pemuda lainnya akan membantu merebut kekuasaan Jepang. Keesokan harinya, pada tanggal 15 Agustus 1945, Sairul Saleh, Sultan Syair, Wikana, dan Darus tiba di kediaman Soekarno dengan maksud menyampaikan hasil keputusan rapat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Permisi Bu, apakah Bung Karno ada di dalam? Kami ingin bertemu dengannya. Oh ada, Bapak ada di dalam. Ada keperluan apa ya? Begini Bu, ada beberapa hal penting yang ingin kami bicarakan dengan beliau. Iya, silakan masuk. Kang Mas, ada yang datang mencari. Ya, siapa Bu? Para pemuda datang mencari, katanya ada hal penting yang ingin dibicarakan. Baik, saya akan temui mereka.
Saya dengar dari istri saya ada yang ingin kalian bicarakan. Jadi begini, Bung. Kami mendengar Jepang telah menyerah kepada Sekutu. Dan artinya sekarang terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia. Kami mengadakan rapat kemarin dan memutuskan untuk Bung Karno dan Bung Hatta agar secepatnya melakukan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Secepatnya, mungkin akan saya usahakan setelah berunding dengan anggota PPKI. Tidak bisa. Kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Karena ini adalah waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Apakah kalian tidak memikirkan ketika kita nekat untuk memproklamasikan kemerdekaan, Jepang pasti akan menyerang? Justru itu, Bung. Jepang bukan lagi penguasa Indonesia. Jadi untuk apa kita menyia-nyiakan kesempatan ini, Bung? Nanti saja, setelah kita bicarakan kali ini dengan anggota PPKI, barulah Kami tidak berharap melaksanakan rapat kepada anggota PPKI. Nanti kalau Jepang tahu rencana kita dan mengagalkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tapi ini adalah satu-satunya cara untuk memerdekakan Indonesia. Tidak, Bung. PPKI bukanlah satu-satunya cara. Lagi pula, kami tidak ingin kemerdekaan kita seolah-olah diberikan oleh Jepang. Baiklah, tapi berikan saya waktu untuk berunding dengan golongan tua. Baiklah kalau begitu. Kami pamit undur diri. Karena masing-masing mempertahankan pendapatnya, keempat orang golongan muda tersebut berpamitan kepada Bung Karno. Mereka meninggalkan kediaman Bung Karno dengan wajah kesal. Kemudian Soekarno meminta para golongan tua untuk datang ke kediamannya dan membicarakan permasalahan tersebut. Bagaimana ini? Para pemuda menuntut untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Tidak, kita tidak boleh gegabah. Kita harus mempersiapkan persiapan kemerdekaan secara matang agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Saya setuju. Menurut saya, yang terpenting sekarang adalah menghadapi sekutu yang hendak kembali berkuasa di negeri ini. Selain itu, kemerdekaan akan dilaksanakan dari sidang PPKI pada 8 Agustus mendatang. Bagaimana, Bung? Ya, lagi pula mereka masih sangat muda. Cara berpikir mereka masih sangat pendek. Kita harus mempersiapkan kemerdekaan secara matang. Bagaimana jika semuanya berantakan? Baiklah, Bung. Berarti kita semua sepakat. Ya, Bung, kita sepakat. Meskipun berat hati dengan keputusan Soekarno, para pemuda yang telah meninggalkan kediaman Soekarno tetap tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan. Sekarang apa yang kita lakukan, Bung? Golongan tua nampak enggan mengikuti keinginan kita. Bagaimana kalau kita mengasingkan Bung Karno dan Bung Hatta jauh dari daerah Jakarta agar mereka bebas dari pengaruh Jepang? Tapi sebaiknya kemana? Bagaimana kalau di Rengas Dengklok? Di sana tempatnya lebih terjamin aman. Saya setuju dengan saran itu. Apakah kalian setuju dengan saran tersebut? Setuju! Baiklah, kalau begitu kita harus segera mengabarkan yang lainnya. Akan lebih baik juga jika kita meminta bantuan kepada peta untuk menjaga keamanan selama proses. Baiklah, ayo. Para pemuda pun menyetujui ide tersebut. Pada malam hari, Insinyur Soekarno dan Mohatta dibawa oleh sekelompok pemuda menuju Rengas Dengklok. Rombongan ini berangkat dari kediaman Soekarno dikawal oleh pasukan peta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Salam. Rombongan Insinyur Soekarno dan Mohatta tiba di Rengas Dengklok dengan selamat. Pada waktu subuh tanggal 16 Agustus 1945, Soekarno-Hatta berada seharian penuh di sana.
Hatta? Soekarno? Apa tujuan kalian semua membawa kami berdua ke sini? Di mana ini? Bang Hasreng Klop, maaf atas kelancangan ini Bung. Ini demi keselamatan kita bersama. Keselamatan apa? Ini penyekapan namanya. Kami ingin membicarakan kembali tentang proklamasi, Bung. Bukankah Soekarno sudah mengatakan masalah ini akan dibahas di sidang PPKI? Kenapa harus menunggu PPKI? PPKI itu buatan Jepang. Kami ingin memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tanpa campur tangan Jepang. Pendapat itu benar, namun kita masih terlalu dini untuk melakukan proklamasi kemerdekaan. Kita masih butuh bantuan Jepang. Meskipun mereka kalah dalam peperangan, tapi mereka masih memegang posisi signifikan di negeri ini. Bagaimana jika perkataan Jepang adalah janji manis belaka? Apa yang akan kalian lakukan? Kita tidak bisa selamanya menunggu janji manis mereka. Kita harus segera memproklamasikan kemerdekaan kita demi rakyat yang sudah terbelenggu selama bertahun-tahun. Mereka berhak bebas dan sekaranglah saatnya. Tenang saudaraku sekalian, mari kita selesaikan permasalahan ini dengan kepala dingin. Bung Karno, Bung Hatta, mari ikut saya. Saya mengerti tentang pertimbangan kalian berdua mengenai proklamasi ini. Memang kami belum mempertimbangkan masalah ini dengan baik. Tapi saya yakin kita bisa memanfaatkan situasi ini. Kesempatan tidak datang dua kali, Bung. Tapi apakah kita bisa? Tentu mungkin. Jika kita berusaha bersama-sama, kita pasti bisa. Lagi pula, para pemuda di Jakarta telah menyusun strategi pertahanan untuk mencegah serangan Jepang yang tidak menerima proklamasi kita. Bagaimana Bung Karno? Baiklah, mari kita memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tanpa campur tangan Jepang. Biar saya saja, itu pasti dari golongan kuat. Bung Karno, Bung Hatta, syukurlah kalian baik-baik saja. Jadi, bagaimana keputusannya? Kami setuju bahwa kemerdekaan ini dilakukan tanpa adanya campur tangan Jepang dan PPKI. Jadi begitu. Lalu, kapan kita bisa melaksanakannya? Bagaimana jika besok pasukan di Jakarta sudah siap? Ya, kita akan melaksanakannya besok pagi. Untuk lokasi pelaksanaannya masih dalam tahap pemilihan, tapi kemungkinan besar kita akan melaksanakannya di lapangan Ikada. Bung Karno, Bung Hatta, bisa tolong kemari sebentar? Soekarno dan Mohatta meninggalkan tempat tersebut, sementara Ahmad Subarjo dan Sairul Saleh tinggal sebentar untuk membahas tempat pembuatan teks proklamasi. Bagaimana kita akan membuat teks proklamasi kemerdekaan Indonesia? Kami sudah mempertimbangkan hal tersebut. Bagaimana jika kita pergi ke kediaman Laksamana Maeda? Dia merupakan perwira tinggi, jadi keamanan kita sudah terjamin dan lokasinya juga strategis. Dia merupakan orang Jepang yang mendukung kemerdekaan Indonesia. Maka kecil kemungkinan Jepang mengetahui rencana kita. Ya sudah, kita coba pergi ke sana. Assalamualaikum. Konbanwa, Maeda-san, arimashita. arimasu. Soekarno-san, selamat sore. Ada apa sore-sore begini? Maaf mengganggu sore-sore begini. Kami perlu tempat untuk membicarakan kemerdekaan yang akan dilaksanakan besok hari. Kemerdekaan? Apakah benar begitu? Kalau begitu, silahkan duduk. Sebenarnya saya turut bergembira untuk kabar itu. Silahkan pergunakan apa yang Anda butuhkan. Apakah ada pena dan kertas Laksamana? Oh, sebentar. Sebagai warga Jepang, saya merasa tidak layak ikut campur dalam diskusi kemerdekaan kalian. Saya dan istri saya akan berdiri di lantai 2. Silahkan gunakan kaca untuk diskusi. Terima kasih Laksmana.
Bagaimana dengan penandatanganan proklamasi ini? Menurut saya, penandatangan proklamasi ini tidak ditandatangani oleh PPKI karena PPKI merupakan buatan Jepang. Kita sepakat proklamasi ini dilaksanakan tidak campur tangan oleh Jepang. Apakah ada yang berpendapat untuk menyelesaikan masalah ini? Bagaimana jika naskah ini ditandatangani oleh para hadirin yang hadir pada saat ini? Sama seperti Amerika saat menandatangani teks deklarasi mereka. Jangan, kita tidak boleh sama dengan masa lain. Kita harus berbeda dengan masa lain, Bung. Lalu bagaimana Bung Karno? Karena semua ini berkat bangsa Indonesia, jadi atas nama bangsa Indonesia. Saya setuju dan saya mengusul bagaimana jika yang menandatangani teks naskah ini adalah Anda dan Bung Hatta sebagai wakil besar bangsa Indonesia. Setuju. Tolong ketik teks proklamasi ini, Bung. Baik, Bung. Apakah ada mesin ketik di sini? Coba tanyakan Laksamana. Setelah usai perundingan di rumah Laksamana Maeda, Soekarno pulang dan disambut oleh istri tercinta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah semuanya telah berjalan dengan lancar. Terima kasih Bu telah menemani saya di masa-masa yang sulit ini. Iya, terima kasih kepada Allah yang Maha Kuasa karena telah memberikan kita untuk memproklamasikan bangsa kita. Oh ya, apakah kalian sudah merencanakan bagaimana proklamasi besok akan berlangsung? Sudah, kita akan melakukan upacara bendera di lapangan Ikada yang akan diiringi lagu Indonesia Raya karya Bung Supratman. Oh ya, bukannya kita belum punya bendera, lantas bagaimana? Oh iya, Bapak lupa. Bagaimana kalau Ibu saja yang menjahitkan benderanya? Tapi Ibu hanya punya kain merah dan putih, Pak. Apa tidak apa-apa? Tentu saja, buatlah bendera yang sederhana, yang penting kita ada niat. Baiklah, Pak. Bagaimana jika nama bendera kita namakan Sangsaka Merah Putih, bagaimana? Baiklah, kita namakan benderanya Sangsaka Merah Putih. Ya sudah, Bapak istirahat sana, besok kan hari besar. Ya, Bu. Beberapa saat sebelum Soekarno dan para tokoh akan berangkat ke kediaman Laksamana Maeda, beberapa pejuang wanita Indonesia berlari menghampiri mereka. Pak! Saat ini, lapangan Ikada telah dipenuhi oleh tentara-tentara Jepang. Tampaknya, informasi mengenai proklamasi kemerdekaan Indonesia telah terdengar sampai ke Jepang. Bagaimana ini, Bung? Apakah kita perlu usir tentara-tentara Jepang itu? Tidak, lebih baik dilakukan di tempat kediaman saya saja di Pegangsaan Timur. Pekarangan di depan rumah cukup untuk menampung ratusan orang. Untuk apa kita memancing-mancing insiden lagi? Lagi pula, lapangan Ikada adalah lapangan umum. Suatu rapat tanpa persiapan sebelumnya oleh penguasa-penguasa militer akan menimbulkan kekacauan. Maka dari itu saya minta untuk saudara-saudara untuk hadir pada pukul 10 pagi. Sampaikan juga pada tokoh-tokoh lainnya dan masyarakat untuk bisa hadir. Tetapi bagaimana jika para tentara Jepang justru menyerang ke sini? Untuk berjaga-jaga, saya telah meminta beberapa pejuang yang setia untuk menjaga area sekitar. Selain itu, saya juga
menyusun rencana untuk menanggapi kemungkinan penyerangan. Baiklah, saya dan para pemudi lainnya akan segera mengabari tokoh-tokoh lain agar dapat segera datang kemari. Kami akan siapkan semuanya yang dibutuhkan. Mereka sepakat untuk melakukan proklamasi di rumah Soekarno. Mereka kemudian mempersiapkan segala sesuatunya agar proklamasi dapat berjalan dengan lancar dan tanpa Tapi gangguan. bagaimana keamanan setelah proklamasi, Pak? Apakah kita akan tetap berada di sini? Tentu tidak. Setelah proklamasi selesai, kita akan segera pindah ke tempat yang lebih aman. Lagi pula saya sudah mempersiapkan tempat yang aman untuk bersembunyi. Baiklah kalau begitu. Tak lama kemudian, para tokoh dan masyarakat berbondong-bondong tiba di rumah Soekarno. Saudara-saudara, keadaan mendesak telah memaksa kita untuk mempercepat proklamasi kemerdekaan. Teks proklamasi sudah siap dibacakan di hadapan saudara-saudara. Saya harap saudara-saudara semua menyetujuinya. Baiklah, mari kita bersama-sama memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Trimurti, tolong kau kibarkan bendera ini sebagai tanda kejayaan bangsa ini. Siap, Bung. Saya akan mengibarkan bendera ini. Baiklah, laksanakan. Baik, Bung. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Merdeka! Merdeka!